Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan memasuki materi unit 3 tentang preposition. Nah, preposition itu apa sih? Nah, preposition itu adalah bagaimana kita menunjukkan letak suatu benda ya. Ini hubungannya dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, silakan dibuka page 25 halaman 25. Oke, kita mulai from text 1 ya, kita mulai dari teks 1. Di sini kita akan belajar beberapa letak dari suatu benda ya. Jadi kadang itu kalau kita melihat di sekeliling kita, biasanya benda itu terletak di atas meja ataupun di bawah meja. Ada yang berada di antara benda, jadi terhimpit seperti itu. Kemudian ada juga di belakang, ada yang di depan, di samping kanan, samping kiri, dan sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu bahasa Inggris daripada letak suatu benda. Kita mulai. Yang pertama, in. In itu artinya di dalam. Ya, di dalam. Biasanya kayak di dalam kardus, di dalam tas, di dalam kotak pensil atau dan lain sebagainya. Ya, kemudian on. On itu letaknya di atas, benar-benar di atas. Jadi misalkan kalian meletakkan gelas, kalian meletakkan vas bunga, nah itu di atas meja ya, itu artinya on. Jadi benar-benar bendanya itu menempel dengan mejanya, itu kita sebut on. Kemudian ada juga under. Under itu artinya di bawah ya, benar-benar letaknya menumpuk ya, jadi tidak ada tidak ada space antara benda pertama sama benda yang kedua, benar-benar menempel. Nah, itu namanya kita sebut under. Kemudian ada juga in front of. In front of itu artinya di depan ya, artinya di depan. Kemudian ada behind. Behind itu artinya di belakang. Kemudian ada next to. Next to itu artinya di samping. Nah, di sini di sampingnya itu ada jaraknya ya. Ada jarak. Next to, jadi setelahnya. Next to artinya di samping, bersebelahan gitu. Kemudian ada above. Above itu artinya di atas. Nah, yang membedakan dengan on adalah kalau above ini tidak menyentuh. Tidak menyentuh. Jadi misal kalian di rumah ada lampu gantung. Nah, di lampu gantung itu dia menggantung, tidak menempel pada suatu benda. Itu kita sebutnya above. Ya, menggantung seperti itu. Kemudian ada juga di bawah. Nah, kalau di bawah ini bedanya dengan under adalah kalau below ini adalah tidak menempel. Misalkan kalian meletakkan sandal jepit di bawah meja. Nah, sandal jepit dan meja itu tidak saling menyentuh. Nah, itu disebut below. Tapi kalau saling menyentuh ya, menindih begitu, mepet, itu kita sebutnya under ya. Tapi kalau tidak menyentuh sama sekali itu disebut below. Selanjutnya ada between. Between itu artinya di antara. Jadi di antara dua benda ya, jadi di tengah-tengahnya itu disebut between. Kemudian ada on the left, artinya sebelah kiri ya, jadi sebelah kiri itu kita sebut on the left. Kemudian ada opposite. Opposite itu berhadapan ya. Yang terakhir ada on the right, artinya sebelah kanan.
Oke, selanjutnya silakan kita simak teks 2. Nah, di sini teks 2 ini ada satu gambar yang menunjukkan letak dari suatu benda. Kita coba bahas ya soal nomor 1 ya, number 1. The ball is the table. Oke, letak bolanya itu di mana? Letak bolanya itu ada di bawah meja. Nah, apakah bola ini menempel dengan meja? Tidak. Nah, kalau tidak menempel, berarti tadi kita sebutnya apa? Iya, kita sebutnya below. Below itu artinya di bawah, tapi tidak menempel ya. Kita sebutnya below. Jadi, number 1 kalimatnya adalah the ball is below the table. Nah, seperti itu ya. Silakan dilanjutkan nomor 2 sampai 5. Ya, silakan sambil disimak letak dari benda-benda yang ada di gambar itu. Next, teks 3. Selanjutnya kita masuk ke teks 3. Nah, di teks 3 ini ada percakapan ya. Oke, kita bahas satu persatu. Where's the books? Di mana letak buku? Nah, di sini gambarnya adalah bukunya itu berada di atas meja. Dan buku dan meja ini saling menempel. Nah, kalau menempel tadi kita menggunakan on ya, berarti jawabnya adalah it's on the desk. Ya, it's on. Ya, kita sebutkan di mana letaknya, on the desk. Nah, baru kita sebutkan letaknya. Ya, kita sebutkan di mananya. Oh, di sini di meja. Oh, berarti kita sebutkan desk. Selanjutnya, where's the map? Di mana peta? Di sini jawabnya it's on the wall. Ya, di atas dinding. Ya, karena dinding dan peta itu saling menempel. Selanjutnya, where's the computer? Di mana komputer? Di mana letak komputer? Nah, karena komputer dan meja itu saling menempel, maka jawabnya pakai on. Jadi, kalimat jawabannya adalah it's on the table. Oke. Jadi seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita hendak menjawab, it's itu adalah kata wajib ya. Sebelum menjawab atau memberitahu suatu benda, kita pakai it's gitu. It's on. On itu tergantung letaknya di mana, di bawah, di atas, di samping, di depan atau di belakang. Nah, seperti itu kita sesuaikan. Kemudian kita tambahin the, baru kita sebutkan letaknya. Jadi on itu sebagai posisi benda, kemudian table itu letaknya ya. It's on. Nah, posisi bendanya di mana? Di atas, di bawah, di samping, berhadapan, di belakang, di depan, atau di mana. Nah, kita beritahu posisi bendanya dulu, baru setelah itu kita beritahu, kita tuliskan letaknya. Oke, di sini paham ya? It's on the table. Ya, jadi yang bisa diganti-ganti itu yang posisi bendanya yang ini sama letak bendanya. Seperti itu ya. Oke, next text 4. Nah, lanjut ke teks 4. Di situ ada gambar lagi. Kita disuruh untuk menunjukkan letak dari benda. Namun di sini yang membedakan dari teks 2 adalah di sini soalnya itu adalah teks percakapan. Nah, di sini kita disuruh untuk menjawab. Oke, for example number 1. Contohnya nomor 1 kita akan bahas. Where is the cat? Di mana kucing? Ya. Oke, kucing itu yang duduk di atas kursi. Yang di samping kursi ini adalah anjing ya.
Oke, dia tempatnya di atas kursi. Jadi jawabnya kalau di atas kursi, kita lihat dulu. Ini kucing sama kursinya nempel atau tidak? Iya, ini nempel. Kalau nempel kita bisa menggunakan on. Jadi jawabnya adalah it's on. Nah, kita sebutkan posisinya adalah di on. Di atas. Di atas mana? The armchair, ya. Atau kita bisa sebut ini sofa juga boleh, ya. It's on the armchair atau sofa, ya. It's on the sofa. Seperti itu. Oke. Silakan dilanjutkan number 2 until number 5. Oke, cukup sekian penjelasan bahasa Inggris hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugasnya text 2 and text 4. Tugasnya adalah teks 2 dan teks 4. Jika kurang paham dari penjelasan yang telah Bu Vicky sampaikan, kalian bisa mengulang, mereplay penjelasan yang telah Bu Vicky sampaikan. Oke, cukup sekian penjelasan bahasa Inggris hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.